Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tim promotor, yakni Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa MSI dan Bapak Dr. Edwin Musti MPD. Yang saya hormati Bapak tim penguji atau penelaah, yakni Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MSc dan Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri MPD. Dan yang saya kasihi Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Pengembangan Desain Pembelajaran Matematika Berbasis Realistic Mathematics Education Berbantuan GeoGebra dan Blended Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar peserta didik. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar, berkontribusi dalam memecahkan masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar peserta didik dapat memecahkan masalah. Dan permasalahan matematika modern saat ini yaitu penyajian matematika sebagai salah satu produk jadi, siap pakai, abstrak, dan diajarkan secara mekanistik, di mana pendidik mendiktekan rumus dan prosedur untuk peserta didik. Permasalahan mengenai rendahnya kemampuan matematis, terutama dalam kemampuan pemecahan masalah peserta didik, juga dibuktikan dari hasil TIMSS dan hasil PISA, di mana rata-rata hasil yang diperoleh oleh peserta didik Indonesia masih di bawah nilai rata-rata yang ditetapkan. Hal ini juga dibuktikan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa peserta didik kita masih lemah dalam memahami masalah. Peserta didik kurang memahami soal, kemudian permasalahan dalam memilih prosedur atau strategi dalam penyelesaian masalah, kemudian lemahnya dalam mengerjakan soal-soal yang menuntut kemampuan pemecahan masalah. Hal ini juga dibuktikan dari hasil tes pendahuluan. Permasalahan kemampuan pemecahan masalah yang sering dihadapi peserta didik salah satunya dalam materi geometri, di mana salah satu topik dalam geometri ini yakni transformasi geometri. Selain aspek kognitif, aspek afektif juga penting dalam pembelajaran matematika. Salah satunya yaitu kemandirian belajar, di mana salah satu tuntutan kurikulum bahwa peserta didik harus mampu menghadapi masalah di dalam kelas maupun di luar kelas yang semakin kompleks dan mengurangi ketergantungan peserta didik terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses belajar. Dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, pentingnya pemanfaatan teknologi yang merupakan salah satu media dalam rangka transfer ilmu pengetahuan.
Nah, ini adalah hasil tes pendahuluan yang telah saya lakukan di 3 sekolah, yakni kelas 11 SMA Negeri 1 Manyamele, kelas 11 SMA Negeri 1 Luhak Gunre Manyamele, dan juga kelas 11 SMA Negeri 1 Aman Raya, yang dilaksanakan melalui pemberian tes pemecahan masalah pada tanggal 15 dan 16 Juli 2021. Berdasarkan tabel terlihat bahwa kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, mengajukan pertanyaan, dan kecukupan unsur yang dipersyaratkan adalah 70,97% dalam kategori sedang. Kemudian kemampuan dalam merumuskan masalah matematika atau membuat model matematika adalah 57,93% dalam kategori rendah. Dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika dan keterampilan dalam menjelaskan dan menginterpretasikan hasil berdasarkan masalah masing-masing sebesar 46,51% dan 32,24% yang dalam kategori sangat rendah. Jadi ini cukup memberikan gambaran tentang kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang masih rendah, terutama pada indikator kedua, ketiga, dan keempat. Demikian juga mengenai permasalahan kemandirian peserta didik di ketiga sekolah melalui pemberian angket kemandirian belajar, di mana berdasarkan hasil rekapitulasi terlihat bahwa indikator kemandirian belajar pada ketidaktergantungan terhadap orang lain itu rata-rata 62,39 dalam kategori cukup. Kemudian memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tugas, berperilaku disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, masing-masing sebesar 59,57%, 58,46%, 56,90%, dan 58,59% dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian peserta belajar peserta didik masih rendah. Juga didukung oleh hasil wawancara dengan guru matematika di sekolah bahwa peserta didik belum mampu menjadi peserta didik mandiri dalam belajar. Misalnya, peserta didik tidak mempersiapkan diri untuk pelajaran di sekolah dan mempelajari materi hanya pada saat akan ujian saja. Kemudian pada saat mengerjakan soal yang ditetapkan pada masalah nyata, peserta didik cenderung sulit, apalagi jika bentuknya berbeda dengan contoh soal yang diberikan guru sebelumnya. Dan ketika diminta untuk maju ke depan kelas untuk menyelesaikan suatu masalah, maka peserta didik menunggu teman yang lain untuk melakukannya, karena peserta didik merasa kurang percaya diri. Adapun solusi yang ditawarkan berdasarkan latar belakang masalah, untuk dikembangkannya desain pembelajaran berbasis RMA, kemudian dirancangnya hypothetical learning trajectory, di mana desain pembelajaran pada penelitian ini melalui alat belajar berbasis RMA pada topik transformasi geometri diharapkan mampu memperbaiki kualitas pembelajaran, di mana alur belajar atau HLT ini akan menjembatani pemikiran peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan berbagai prediksi yang telah dirancang oleh guru beserta antisipasinya. Hal ini juga akan melatih kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan dalam menyelesaikan permasalahan matematika melalui proses matematisasi.
Kemudian juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi, yaitu aplikasi GeoGebra dan juga kombinasi pembelajaran online. Penggunaan aplikasi GeoGebra memungkinkan peserta didik untuk secara aktif dapat mengembangkan pemahaman tentang konsep geometri khususnya, di mana aplikasi GeoGebra ini melalui aplikasi GeoGebra ini peserta didik dapat membuat visualisasi sederhana dari konsep geometri sehingga dapat memahami konsep daripada materi yang dipelajari dengan lebih mudah. Dan pembelajaran dengan kombinasi pembelajaran online atau blended learning nanti akan dilakukan melalui media online e-learning Google Classroom, karena salah satu tuntutan dalam perkembangan era globalisasi pada abad 21 ini untuk pemanfaatan teknologi yang merupakan salah satu media dalam pembelajaran dalam rangka transfer ilmu pengetahuan. Melalui pemanfaatan media pembelajaran online ini dapat mengatasi juga solusi dalam kendala mengenai keterbatasan waktu belajar di kelas, dan juga memberikan kesempatan akses materi tak terbatas waktu kepada peserta didik, mana peserta didik dapat memanfaatkan juga forum diskusi mengenai bahan pelajaran yang belum dimengerti, sehingga menumbuhkan komunikasi di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang masih rendah, kemandirian belajar peserta didik yang belum maksimal dalam belajar, kemudian kesulitan dalam visualisasi gambar ke suatu ide matematika maupun sebaliknya, kemudian belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, kemudian kendala keterbatasan waktu pembelajaran di kelas, dan perlunya interaksi di luar kelas sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana karakteristik hasil desain pembelajaran berbasis realistic mathematics education berbantuan GeoGebra dan blended learning untuk materi transformasi geometri di kelas 11 yang valid dan praktis. Kemudian bagaimana efektivitas penerapan desain pembelajaran berbasis RME bantuan GeoGebra dan blended learning terhadap kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar matematis peserta didik kelas 11. Dan tujuan penelitian ini adalah: 1. Menghasilkan alur belajar yang berbasis RME berbantuan GeoGebra dan blended learning untuk materi transformasi geometri di kelas 11 yang valid dan praktis. Yang kedua yaitu mendeskripsikan efektivitas penerapan desain pembelajaran berbasis realistic mathematics education berbantuan GeoGebra dan blended learning untuk topik transformasi geometri terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar peserta didik kelas 11. Spesifikasi produk yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu HLT, buku guru, dan buku siswa dengan menggunakan pendekatan RME. Produk pembelajaran matematika ini juga akan dilengkapi dengan panduan penggunaan aplikasi, prosedur penggunaan, dan cara menyampaikan materi pelajaran matematika. Pentingnya penelitian. Melalui desain pembelajaran ini diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melatih peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan baru dan memecahkan permasalahan matematika. Desain pembelajaran ini juga dimaksimalkan dengan pemanfaatan teknologi melalui penggunaan aplikasi GeoGebra dan dipadukan juga dengan pembelajaran blended learning dengan Google Classroom, di mana akan memberi peluang akses materi yang tidak terbatas waktu dan pembelajaran lebih
menjadi lebih fleksibel. Asumsi penelitian. Pertama, materi transformasi geometri dapat diajarkan pada peserta didik kelas 11 karena telah belajar bangun datar dan sistem koordinat kartesius. Dan yang kedua yaitu materi transformasi geometri dapat diterapkan dengan pendekatan RME karena materi ini membutuhkan pemasaran kontekstual juga untuk mempelajarinya yang dapat dimaksimalkan melalui penggunaan GeoGebra. Batasan penelitian. Pengembangan desain pembelajaran berbasis RME berbantuan GeoGebra dengan blended learning dibatasi pada topik transformasi geometri kelas 11. Kedua, penilaian dampak penggunaan desain ini dibatasi pada kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Definisi istilah yaitu tentang pengembangan desain pembelajaran, hypothetical learning trajectory, LIT, RME, blended learning, Google Classroom, GeoGebra, kemampuan pemecahan masalah matematis, kemandirian belajar, validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Kajian pustaka. Adapun poin-poin dalam kajian pustaka dalam proposal penelitian ini yakni tentang realistic mathematics education (RME) mengenai desain pembelajaran, hypothetical learning trajectory atau HLT, local instructional theory atau LIT, kemudian blended learning, media online learning Google Classroom, kemampuan pemecahan masalah matematis, kemandirian belajar, buku guru dan buku peserta didik, GeoGebra, kemudian model pengembangan dan kriteria kualitas produk pengembangan. Penelitian relevan. Penelitian relevan menjadi dasar penjelasan topik yang diteliti dan pedoman untuk mendalami aspek yang belum diteliti. Penelitian relevan terkait permasalahan pembelajaran matematika, pemecahan masalah matematis, kemandirian belajar dan pendekatan RME serta pendesain alur belajar atau HLT. Penelitian sebelumnya yakni Ozdemir 2017, Fitriana dan kawan-kawan 2018, Afriyadi 2017, Apiati 2017, Ariska 2017, K.E. Fauzan dan Atmazaki 2018, Murdani dan Turmudi 2018, Satarangkuti 2015 telah melakukan penelitian dengan melakukan pengembangan desain pembelajaran matematika dengan pendekatan RME, di mana dari hasil penelitian tersebut dihasilkan desain pembelajaran yang efektif. Nah, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya tersebut, saya sendiri akan melakukan pengembangan desain pembelajaran dengan pendekatan RME. Namun pada desain pembelajaran yang akan saya kembangkan akan dipadukan dengan penggunaan teknologi, yaitu melalui penggunaan aplikasi GeoGebra dan juga pemanfaatan aplikasi pembelajaran e-learning Google Classroom, di mana melalui desain pembelajaran ini nantinya dapat menjadi salah satu solusi dalam kendala terutama mengenai waktu pembelajaran, di mana kegiatan belajar juga tentunya menjadi lebih fleksibel. Dengan desain ini, maka apabila ada peserta didik yang tidak datang ke sekolah karena beberapa hal, misalnya sakit atau lain sebagainya, atau peserta didik yang lambat dalam memahami pembelajaran akan dapat mengikuti dan mengakses pembelajaran secara online, di mana di sana peserta didik dapat berdiskusi juga dengan teman-temannya maupun bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini bahwa ditemukan masalah di mana pembelajaran matematika belum atau masih kurang efektif, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis, pelaksanaan pembelajaran belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar peserta didik. Solusi pemecahan masalahnya yang ditawarkan yaitu
melalui pengembangan desain pembelajaran matematika berbasis RMA menggunakan aplikasi GeoGebra dan blended learning untuk meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. Hasil yang diharapkan bahwa desain pembelajaran matematika yang dihasilkan valid, praktis, dan efektif. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, di mana model pengembangan yang digunakan yaitu pengembangan model Bloom. Prosedur penelitian berdasarkan model Bloom. Tahap pertama yaitu preliminary research, di mana pada tahap ini merupakan langkah awal dari penelitian yang bertujuan untuk menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mengembangkan desain alur pembelajaran. Dalam fase ini aktivitas yang dilakukan yaitu analisis masalah dan analisis studi literatur. Hasil dari fase ini adalah bentuk rancangan awal dari prototype. Selanjutnya yaitu prototyping phase atau tahap pengembangan. Fokus tahap ini yaitu pada konsistensi, validitas konstruk, dan praktikalitas. Nah, pada tahap prototyping phase ini untuk memastikan produk yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif, maka dilaksanakan evaluasi formatif yang diadaptasi dari evaluasi formatif pengembangan tes MER yang terdiri dari evaluasi diri sendiri atau self evaluation, kemudian expert review dan atau focus group discussion, kemudian ada one to one evaluation atau evaluasi kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang peserta didik, kemudian small group kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 6 orang peserta didik, dan juga field test or tryout dilakukan langsung di dalam kelas yang sesungguhnya. Tahap selanjutnya yaitu assessment phase atau tahap penilaian. Pada tahap ini dilakukan penilaian sumatif untuk menguji praktikalitas dan efektivitas produk yang dikembang. Teknik dan instrumen pengumpulan data penelitian. Pada tahap pertama yaitu pada kegiatan pendahuluan atau preliminary research akan dilakukan yang pertama analisis kebutuhan. Tujuannya untuk menjaring informasi dari guru serta peserta didik sehingga desain pembelajaran akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, teknik yang dilakukan yaitu dengan wawancara baik guru maupun peserta didik yang didasarkan pada pedoman wawancara, dan juga dilakukan teknik checklist. Yang kedua yaitu analisis kurikulum yang bertujuan untuk melihat konsep esensial untuk mendukung ketercapaian konsep transformasi geometri. Teknik dan instrumen yang digunakan yaitu checklist. Yang ketiga yaitu review literatur yang bertujuan untuk melihat ketetapan penyajian konsep ketetapan alur belajar dan ketetapan pengintegrasian prinsip RMA dalam buku ajar. Teknik dan instrumen yang digunakan yaitu checklist. Tahap yang kedua yaitu pada tahap pengembangan atau prototyping phase. Yang pertama dilakukan self evaluation untuk melihat validasi produk yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Kemudian validasi expert untuk melihat kelayakan isi, penyajian, kegrafikan, bahasa dari produk yang dikembangkan. Kemudian yang one to one, small group, dan field test untuk mendapatkan data kepraktisan produk yang dikembangkan.
Tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian atau assessment phase. Pertama yaitu mengenai keterlaksanaan pembelajaran saat field test dilakukan yang observasi yang bertujuan untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran berbasis RMA untuk mendapatkan data kepraktisan produk yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi, kemudian lembar angket, baik angket praktikalitas guru maupun peserta didik. Yang kedua yaitu efektivitas terhadap materi transformasi geometri, bertujuan untuk mengetahui efektivitas terhadap transformasi terhadap kemandirian belajar peserta didik, yang bertujuan untuk mengetahui kemandirian belajar peserta didik yang menggunakan instrumen angket. Selanjutnya yaitu efektivitas terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis, yang bertujuan untuk melihat kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik setelah menggunakan desain pembelajaran yang berbasis RMA. Teknik yang digunakan yaitu tes tertulis menggunakan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Teknik analisis data yaitu lakukan analisis data pada fase investigasi awal, kemudian analisis data validitas, analisis data praktikalitas, kemudian analisis data efektivitas melalui uji hipotesis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya mengharapkan dukungan, masukan, saran demi kelengkapan dan perbaikan dari rancangan proposal disertasi saya ini. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian.